Komen. Halo guys. Masuk ke panitia dalam catatan, tapi dilelang lagi, tapi setelah kasih. Ini dilelang lagi ya sidin penyahut, dan itu disumbangkan lagi. Masih semangat? Masih ngantuk? Oh, kada. Lu kok ngantuk? Kada kalah guring di jalan. Acara yang kelima, yaitu acara yang kita nantikan, yaitu Mau'idoh Hasanah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Yanur dari Kalimantan Selatan. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan disimak, silakan didengarkan. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para pewaris ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang ulun hormati, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun banggakan. Mudah-mudahan barataan yang hadir malam hari ini dapat rahmat yang banyak dari Allah dan tidak pulang dari tempat ini melainkan barataan dosa-dosa kita diampuni Allah. Serta tidak pulang kita dari tempat ini melainkan mudah-mudahan sabarataan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini Allah izinkan kita berkumpul ada di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama ulun silaturahim lawan pian, pian bersilaturahim lawan ulun. Sama-sama kita saling bersilaturahim pada malam hari ini. Dan tentunya pertemuan kita malam hari ini tidak lepas daripada keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejujurnya andaikan malam ini kada ada acara lebih nyaman, Pak. Nah, berawal apa? Ya karena prediksi pesawat tadi itu diperkirakan sampai ke sini kamarian tadi. Sekalinya pesawatnya delay. Delay ke bahasanya itu apa toh? Lambat. Mundur 1 jam jadwal penerbangannya. Ayo wae ngarannya pesawat. Jika motor kau aja ditunjuk-tunjuk. Raja pesawat kena kawai mau pati urang, lalu akhirnya terlambat datang ke sini. Ya tapi alhamdulillah acara kita luar biasa malam hari ini, yang buhan pian masya Allah rela menunggu, apalagi di Kalsel ini sudah di YouTube malam hari ini rehlah perjalanan kita di Kuala Tungkal dan sekitarnya serta Tembilahan, insya Allah
selalu diliput oleh YouTube MT Sabilul Anwar dan Mas Streaming. Silahkan kalian cek di YouTube, ini ada live streamingnya secara langsung. Ini di Banjar sudah jam 11, di sini jam 10. Jadi orang di Banjar mulai gagal dan kuap di sana. Banyak nama nguap udah ada yang tapi sabar ya. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah dan dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang ulun hormati rahimakumullah. Malam hari ini tadi ulun takoni lawan Ustaz Latif, malam hari ini bahaul kah? Ada aja. Lam ini tablik akbar wara aja. Oh jadi ulun kada jadi nah, tadi hendak membawa kitab manakib dah. Tapi karena ada bahaul ya sudah ada jadi malam ini judulnya Salamun aja. Sama yang muntong. Nah, pokoknya intinya tablik akbar asal ada aja ilmu dan dibawa bulik ya, kalau asal ada aja tuh nanti dibawa bulik. Ulun malam hari ini ingin lebih fokus berbicara bagaimana kita berataan ini bisa menjadi manusia yang mengerti akan keadaan diri kita dan keadaan orang lain. Apa judulnya kira-kira ya Kak? Kira-kira apa judulnya itu ya? Judulnya jadilah manusia yang mengerti akan diri sendiri dan mengerti akan orang lain. Itu aja judulnya dah. Sadar diri lah, insaf, itulah. Ya itulah udah usah lagi berjudul. Mauki beneran. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini memang memiliki ada dua di dalam dirinya, ada akal, ada nafsu. Dan kedudukan kita jadi manusia ini letaknya ada di tengah-tengah. Kalaunya kita diberi Tuhan akal saja, mungkin kita sama malaikat jadinya. Kalau kita kada diberi akal, diberi Tuhan nafsu saja, mungkin kita kayak binatang. Tapi kita diberi Tuhan kedua-duanya. Jadi sifat malaikat ada di kita, sifat binatang ada di kita. Kalau ternyata manusia ini dimenangkan oleh akalnya, maka nampaklah kelakuannya bahkan derajatnya di hadapan Allah bisa melebihi daripada malaikat. Manusia ini bila derajatnya mulia, lebih mulia daripada malaikat. Malaikat aja kalah dia dapatnya manusia nih kalau catatannya ini mulia. Tapi kalau manusia ini hina, hinanya manusia bisa melebihi daripada hinanya seekor binatang. Suah lapian dengar binatang menggawing ini nah. Pun manusia bisa. Ada seorang wanita lalu di padang sunyi. Imbah itu ditangkap oleh lelaki. Mbah Tuntung ditangkapnya, dirabahakannya. Mbah Tuntung terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi pelecehan terhadap wanita tadi, lalu kemudian harta wanita itu dirampok, kemudian si wanita itu dibunuh bahkan dimutilasi. Pernah itu terjadi? Bisalah terjadi wan manusia? Bisa. Adalah binatang kayak itu ya. Imbah binatang nangkap wan bibini rabahakannya, tunggangnya, bertuntuk menunggang paculinya emasnya. Imbah itu dibunuhnya. Adalah binatang bisa merampok emas binian. Nah, nih manusia ada. Berarti manusia bila dikalahkan oleh akalnya kalah, nafsunya menang, maka kada mustahil ia lebih hina daripada binatang. Nah, andakannya kita nih menangan-nangah nih. Maka ini jadi pilihan berat kesan kita. Kita milihnya yang lebih mulia apa milihnya lebih hina? Ini kita manusia. Ini dulu yang pertama perlu kita sadari. Sekarang jadi pilihan kita hendak jadi orang yang dibimbing oleh akal apa dibimbing oleh nafsu. Jelas kita berniat dalam hati hendak akal kita nang manang,
sekira-kira derajat kita bisa tinggi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin, selanjutnya sifat manusia itu banyak di antara manusia yang tidak bisa menyadari dirinya. Banyak manusia ini yang kada sadar diri. Kada sadar diri dari apa? Kada sadar diri bahwa diri memiliki aib yang luar biasa ganalnya. Kebanyakan sifat manusia, ini kebanyakan lah, kada berdaan kada. Kebanyakan pian bila mendengar orang pandiran orang tuh perlu pian perhatikan kata-katanya. Sekira-kira pian jangan salah paham. Kebanyakan manusia, bukan semuanya artinya, kebanyakan manusia lebih ketuju melihati kekurangan orang lain ketimbang melihati kekurangan diri sendiri. Bujur aja kah? Banyak ada manusia kayak itu. Banyak benar. Diri seorang kuring tabulelak, saking kenalnya kuring tabulelak pian. Ya kadang-kadang sadar pada kuring, masih hanya mengurusi kuring orang lain. Ketuju menguyak orang, ketuju menyambati orang, ketuju cacarian habar-habar orang. Inilah kebiasaan kita. Yang paling rancak kayak ini siapa ya? Lakian ke binian kan? Binian yang paling rancak kayak ini. Ketuju bener ibu-ibu nih cacarian habar. Kadang-kadang dudukan diambil di palatar coba 4-5 mulai sekong sepandir malalar. Deh sekong nyorong pandir langsung tahulah habar dia sekong. Banyak sekong. Mulai itu tak. Itu nah tuh menyakiple itu ketianan pulang. Jadi sekong itu pegerang yang menyakiple betianan. Ya ambilnya awak bila tuha betianan pulang aja. Kalau kau berenak bener ngaleh. Masalah lah bu orang betianan bu. Orang betianan belaki ham apa? Awak na report aneh bener. Banyak bibiniannya ketujuh model urusan orang lain tuh iya hendak tahu aja. Model kayak kepo banget kayak itu nah. Gawian tuh hendak tahu terus urusan orang. Nah ini terjadi kepada kebanyakan kita masyarakat muslimin. Kita ketujuh cacarian habar orang, bahkan cacarian aib orang, sedangkan kita kada sadar bahwa diri kita pun berisi aib juga. Ini perlu disadari masyarakat muslimin. Jangan kita mengurusi aib orang lain, sadari bahwa kita pun ada berisi aib juga. Kita ada berisi kekurangan juga. Adakah manusia yang kada memiliki kekurangan? Kebanyakan manusia memiliki kekurangan. Cuma satu manusia yang sempurna, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita itu ada wadaannya lagi. Nabi kita itu sempurna, baik dari segi batang tubuh beliau, wajah beliau, akhlak beliau, kepintaran beliau, keberanian beliau, semuanya Nabi Muhammad itu tidak ada celah. Sampai diungkapkan dalam syair itu kan ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seakan-akan pian wahai Rasulullah model kayak dalam urusan penciptaan ini marikues on Allah Ta'ala. Ngertilah marikues. Model meminta seorang, ya Allah ulahkan hidung ulun ke ini, mata ulun ke ini, muha ulun ke ini, batis ulun ke ini, awak ulun ke ini. Seakan-akan kayak itu karena Nabi Muhammad itu tidak ada celah. Sedikit pun kadang memiliki kekurangan. Hanya Nabi Muhammad yang tidak memiliki kekurangan. Selebihnya selain daripada Nabi, barataan ada memiliki kekurangan. Apalagi kita nih banyak benar kurangnya. Banding lawan Nabi, alifiyul anfi. Hidung Nabi kayak huruf alif, hidung kita bermasalah dah. Nabi hidung kayak alif, panjang, mancung, ada bungkuknya di tangahan sedikit. Hidung kita ada mau disambat dah. Nyata adalah ya, alif juga alif bungkuk. Pun kita nih, kayak apa? Jauh berbeda dengan Nabi Muhammad. Belum lagi muha kita, belum lagi akhlak kita. Banyak akhlak yang kada karuan tampuh.
Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, melalui pertemuan kita malam hari ini, ayo sadarkan diri kita bahwa kita berisi kekurangan. Aku ada kurang, aku ada berisi aib, aku ada berisi supan. Nah, maka kita jangan hendak mengurusi kekurangan orang lain. Jangan tuju mengurusi orang lain. Jarumai rahmakin adalah semut yang di seberang lautan, jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Jarumah. Samut seberang laut halus, jauh melihat, tapi gajah di higa mata asing gedelan kada melihat. Gajah higa mata kada kalau kada melihat, ada sampoan mata. Kesalahan orang lain dikit kita ketujuh menyembati, tapi kesalahan diri kita singganalan kita kada sadar-sadar. Ayo ma'asyiral muslimin, sadarkan diri kita bertaat. Dan maka dari itu ma'asyiral muslimin, janganlah ketujuh mengomentari sesuatu dengan nafsu kita. Kalau orang lain melakukan seperti ini, jangan langsung komen. Orang lain menggawi ini, jangan langsung komen. Komenannya pulang tak bawa hawa nafsu. Jangan. Kita boleh memberikan komentar, tapi komentar yang sifatnya membangun dan diiringi dengan dasar ilmu. Nah, jangan artinya komentar tuh macam-macam. Mohon maaf, ulun angkat satu pembahasan yang baru-baru minggu-minggu yang lalu viral kan, itu masalah Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Itu kan lagi viral tuh. Ketika orang melihat kasus Lesti, macam-macam komentar yang didapati. Ada komentar yang mendukung ini, mendukung itu, inilah, itulah, macam-macam. Terlepas daripada urusan rumah tangga Lesti, kita kada mau urusi lah. Belajar ma'asyiral muslimin, jangan mengurusi rumah tangga orang. Rumah tangga seorang jangan dibiri-biris, tidak mau urusi rumah tangga orang lah. Belajar kita jangan mengurusi rumah tangga orang. Ketika orang rame menyalahkan Lesti, kenapa ulun angkat bicara seperti ini? Karena memang seminggu atau lebih yang lalu itu ketika ulun angkat pembicaraan ini, penonton itu sampai 350.000 lebih yang menonton, dan komenannya macam-macam. Awalnya Lesti mengadukan ke polisi, lakinya kan, habis itu dicabutnya. Banyak orang kada ketujuh lawan dia, dikomentari macam-macam. Kada ketujuh lah, lujar kami lawan Lesti ini, jar kayak ini. Akhirnya ulun angkat bicara, ujar ulun, Lesti itu bagus. Kenapa maka bagus? Inya mencabut laporan karena inya memandang lakinya ini masih ada baik. Berarti Lesti kalau mengamalkan kaidah dalam mahfudzat biasanya ahsin ilaman asa'a ilaik, berbuat baik kepada orang dan berbuat jahat. Kalau toh ternyata benar lakinya jahat lawan inya, lalu Lesti melakukan hal itu, berarti Lesti ini orang berhati mulia, hati malaikat. Ulun komentari seperti itu. Tiba-tiba ada yang mengomentari, alah Ustadz tahu apa, masa lalaki na kayak itu dipandang bibiniannya bagus itu dan ini urusan apa namanya, ada kayak perselingkuhan dan itu. Ulun kada mau urusi itu. Kita boleh berkomentar dengan pandangan kita masing-masing. Ulun memandang Lesti mencabut laporan, itu aja ulun komentari. Sisanya ulun kan tahu anak Lesti bapaan kayaknya, anak bapa sarahnya situ. Ulun kan mau komentari nah itu. Pian mau komentarinya bakalah itu urusan pian. Pian mau komentari urusan yang lain itu urusan pian. Ulun cuma mengomen, inya mencabut berarti inya ini ada baiknya. Itu aja nah ulun komen. Timbul ulun disasar juga. Nanti pun ada tahu-tahunya ulun masuk juga di kasus Lesti, timbul macam-macam.
Di situ pian kita bisa melihat manusia tuh ternyata punya pola pikir masing-masing, berisi pemikiran masing-masing, dan pemikiran kita ini kadang kalau disamakan, bahwa lain kepala, lain pikiran, lain otak, lain pemikiran, lain kadang kalau disamakan, kita memandang nangka ini, orang lain memandang nangka itu, kadang kalau disamakan pian. Nah contoh nanti orang mulai masjid teh, adalah sama pikiran berbeda, ada sama, ujar ketua kita maulah rangkap dua, ujar sekretaris misalnya kawaja kah duitnya mau rangkap dua, sih ada kawan mau pay hinta, jabat dahare nyorong pulang, ulah, apa urusan duit gembang, kan pikiran ada samanya, jadi ujar masalah ujar PRT belum menyambung. Merangkap dua modelnya kayak apa leh ya kan PRT pikirkan model enggak jangan apalah bisa masalah model gampang aja aku banyak aja kawan arsitek ujar nang sugih pulang ulah aja nang masalah duit aku gampang aja kan otak lain-lain ada juga orang kada tapi nang karuan tampoh antara rangkap dua karangkap sebutin tidak aku baik tahu wah ada duit begini kada begini ya ada juga ini otak ini kan sama biar satu pembahasan pendapatnya macam-macam biasa manusia kayak itu. Maka ketika kita melihat seperti itu kita jadi manusia paham-paham lawan diri, paham-paham lawan orang. Pendapat kita boleh kita sampaikan, tapi jangan coba-coba kita menolak pendapat orang lain. Dengarkan dulu pendapat orang lain, kita tampung, kita musyawarahkan apa pendapat yang terbaik, hanya kita ambil keputusan. Itu. Nah kalau misalnya di HP apa komentar-komentar, boleh orang berkomentar macam-macam, tapi hendaknya komentar itu diukur pakai ilmu, jangan pakai hawa nafsu. Karancakan kita berpandir pakai hawa nafsu. Lalu tanah memai itu ya tulis ke aja bulan mana ikam to aja udah tahu awak nang kayak itu timbul dicabut pulang laporan udah pintar lalu aja misal berkomentar kayak itu aduh usah gini kita memikirkan ini rumah tangga inya yang ini urusan inya kalau inya toh ternyata berhati mulia itu pun urusan inya doakan aja mudahan berikutnya rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah kan kayak itu. Nah selesai yang urusan ada tapi ribet. Adapun yang ulun komentari, ulun hanya memandang dari sisi agama selesai. Lah, mohon maaf netizen lah dimanapun anda berada. Ulun kada umpatan mau listi macam-macam. Nah, ulun mengomentari dari sudut pandang agama. Nah, ulun lihat kelakuan inya seperti itu berarti inya mengamalkan kaidah itu. Itu ulun sampaikan. Paham nggak? Paham ya Allah lah. Nah dintu aja dah anu kesimpulannya jangan katuju mengurusi orang bisa jangan katuju mengurusi orang urusi seorang aja kada masalahan ini urusi orang pulang cuman di situ biar sadar inilah watak asli manusia ini watak asli manusia katuju mengurusi orang kada sadar lawan diri seorang ini bang manusia udah rancak ulun kisahkan ada Sayyiduna Luqmanul Hakim beserta anaknya namanya Saron. Itu sidin kan lalu di kampung pakai keledai, tahulah keledai bo lain kedelai itu apa kacang bubur kalau kacang kedelai kacang apa kacang tanah iya dah itu dah mau apa aja ibu-ibu salah nyambet guru le ulun tapi tahu juga dah pak nah ulun tahu taruh buririt taruh buririt apa ya tadi keledai lain kedelai bila kedelai kawa dimakan bila keledai kawa ditunggang ditunggang itu maksudnya dikendarai ditunggang error kena otak. Luqman Hakim lawan anak Sidin namanya Saron berkendaraan Sidin pakai keledai kan pertama di atas keledai abahnya Sayyidina Luqman anaknya menarik lalu di kampung
orang kampung na muntong ember langsung mengomen. Ini naon dasar muntong imbirannya ini. Calongak bahasa Amerika mah. Muntong kalau calongak. Ngerti lah calongak. Ya, kalau imbir tadi bang, pandir aja kata karuan tampuh. Mengomen aja orang tua ada pintar, akanak disuruh narik. Kan salah tuh hai Jasidin. Aku nunggang keledai salah. Kau bareng naik, aku turun. Naik anaknya, turun Luqman Hakim menarik. Baya lalu di kampung, nah jurang kakanak ada pintar, orang tua disuruh narik. Salah pulang Jasidin. Salah pulang tuh aja. Mundinto naik pulang. Naik pulang berdua. Nunggang keledai berdua. Lalu di kampung. Orang kampung mengumpen pulang. Ya, jangan ada pintar. Kendaraan halus dibuat berdua. Ngal keledai bawa, lumput pulang Jasidin gawir kita. Udah salah terus. Turunan Jasidin kita berdua. Naik. Tarik keledai tadi, lalu pulang di kampung. Jurang orang ada pintar, ada kendaraan hakon berjalan. 4 macam nanti gawisidin salah berataan. 4 macam nanti gawisidin salah berataan menurut pandangan orang kampung tersebut. Sampai di situ cerita tuh paham lah ya, maksud kesimpulannya. Apapun yang kita gawi di hadapan orang, belum tentu orang lain menilainya benar. Ketika kita berada di pandangan para pecinta kita, apapun yang kita gawi, tahilap sekalipun para pecinta kita tidak akan mempermasalahkan. Tapi ketika kita berada di hadapan mata para pembenci kita, benar sekalipun kelakuan kita, para pembenci tidak akan pernah melihat karena mereka bermata buta, bertelinga tuli. Paham gak biar? Manusia tuh kada berataan katuju lawan kita. Makanya jangan mimpi hendak dikatujui orang sealaman. Jangan mimpi. Wah, aku nijer dicintai orang se-Indonesiaan. Oh, kada, pasti ada nama katuju. Ada pro, ada kontra, itu sudah pasti. Sekelas Nabi kita Muhammad SAW aja, apa kurangnya Nabi nang membenci siapa? Pasti ada ya kelompok Abu Jahal CS. Abu Jahal dan kawan-kawannya bukan ada tujuan Rasulullah. Apa kurangnya Rasulullah? Apalagi kita nih sarabe kurang, sarabe kada lengkap, sarabe bungol. Wajar orang ada tuju karena kita nih kada sesempurna Nabi kita Muhammad SAW. Paham gak sudah pian? Awal memaham tak? Diri kita nih jangan hendak minta sayangi lawan orang, jangan hendak minta cintai lawan orang. Tugas kita menggapai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pian ingin meraih cintanya manusia, pian hendak meraih kehormatan dari manusia, itu pangkat yang rendah. Kalau pian hendak dapat jua cinta, dapat jua kasih sayang Allah sekalian. Jangan kasih sayang manusia, karena manusia itu mencintai kita ada batasnya. Hari ini dia cinta, esok bisa benci loh kita. Sebaliknya pun gitu juga, hari ini benci, esok bisa cinta. Itulah manusia. Manusia nabiullah oleh Allah Ta'ala, hatinya bisa berbolak balik, bolak balik. Bahkan lebih parah tuh mendekati kiamat, subuh Islam kamarian kafir. Karena kamarian Islam subuh kafir sudah. Kan banyak lagi itu tuh. Artinya hati manusia ini bisa berubah-ubah, berbulak balik. Makanya jangan sekali-kali menyombongkan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali biar hari ini biar membenci orang, ingat jangan terlalu benci lawan orang. Kalau bisa kebencian itu kita hapus dari hati. Jangan sampai membenci orang lain. Siapa tahu yang engkau benci hari ini, esok harinya jadi orang yang paling engkau cintai. Hati itu. Jangan berlebihan mencintai selain mencintai Allah dan Rasulullah dan orang-orang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mencintainya. Jangan berlebihan. Kenapa? Suatu saat mereka bisa jadi orang yang membenci kita.
Banyak ajakah kayak itu? Banyakkah lagi sekolah paling muar melihat ginian gitu? Lalaki deh ujung muar jangan bibini gitu. Pas tak kawin lo ninya kapok liur. Ginian banyak juga kayak itu. Kita mesti sama yang berarti macam-macam. Aku kada lepal lalakian kayak itu. Bukan tipeku lalaki seperti itu. Tipeku orangnya ganteng, kantong kancang, awak tinggi semampai, badan berisi, dada babulu, besar. Itu lelaki idamanku. Kada main lah saya kau deh. Kada lepal. Jadi mahina. Apalagi sawat beludah di hadapan lalakian tuh dia beludah. Membenci berlebihan pas tahu-tahu kekawanan kawinan udah berdaan. Seorang belum kawin, sanuhan bayaran berdatang pas lelaki yang paling dibenci tadi. Merasa kekawanan sudah kawinan, awak belum, napa ada daripada hayur. Daripada hayur di sini kada payo-payo beko tarima. Pas lelaki paling dibenci tadi jadi laki seorang. Ada kada orang itu? Ada. Bon hakon mencari ada. Ada benar. Lagi sah kayak itu. Membenci bibinian berlebihan, akhirnya binian itu jadi bininya. Membenci lalakian berlebihan, akhirnya laki itu jadi lakinya. Jadi bini tadi. Nah, ayo ada Indosiar. Itu lengkap beredaan juga. Indosiar itu lengkap. Urusan kisah kehidupan kayak apa aja lengkap. Bintuhalah wani-wan binantulah jagawan bintuha. Laki lah membuang bini lah membuang laki. Rame kisahnya. Indosiar tuh kisah-kisah kehidupan aja. Hakon aja menunggui bibinian deh. Cakang hadapan TV. Bahkan nonton TV itu ekspresinya keluar. Bol banget jalan laki nih, aku juga kayak aku tuh tampar loh di kuping gua. Sambil nonton TV membaik. Ginian tuh naraja kayak gitu. Bila sudah sampai ke titik sedihnya leh, lalu keluar ya lagunya tak. Laki mau usir bini mau usir lakiku menangis. Keluar lagi. Film-film kehidupan tuh ya Allah. Biar nonton nggak guru jangan deh. Nonton kada cuma rajin pas ulun lewat di hadapan TV ku menangis gitu. Pas karena terus bila ulun lewat di TV ku menangis gitu. Nah, ada yang lalu ulun ingat kayak itu nah. Ayo Pak. Jadi kita pahami aja masyarakat muslimin, jangan menuntut kecintaan di hadapan manusia. Jangan menuntut kasih sayang manusia. Jangan menuntut orang hendak perhatian lawan kita, tapi kita tuntut kecintaan, kasih sayang, perhatian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti kita jadi mulia. Sampai-sampai kan supaya kita ini jadi orang mulia, Rasulullah memberikan resep. Memang kita sulit menggapai cintanya manusia, hendak tujuan kita berdataan itu sulit. Akan tetapi ada ikhtiar, ada usaha yang kita gawi. Untuk menggapai cinta Allah ada yang kita gawi. Untuk menggapai cintanya manusia ada yang kita gawi. Rasulullah menyebut dalam hadisnya yang mulia, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, pasti Allah mencintai engkau. Zuhud di dalam dunia, pasti Allah mencintai kepada kita. Apa arti zuhud, Bu? Tahulah zuhud, Bu? Lain juhud. Juhud itu nah. Zuhud, arti zuhud itu tidak meletakkan dunia di dalam hati. Dunia itu dianak di tangan. Arti zuhud bukan berarti orang zuhud itu kada boleh sugih. Boleh. Orang zuhud itu kada mutlak harus miskin. Bajunya compang-camping, beluang-luang, berabit-rabit, wawah bahkan baju. Kadang itu orang zuhud itu sugih mungkin bisa, tapi kesugihan itu kada diandaknya dalam hati. Kesugihan itu diandaknya di tangan, lalu keluarannya nyaman. Orang kawa membenci dunia, tidak mencintai dunia,
walaupun hidupnya dengan dunia, tapi ia kadang mencintai dunia. Jadi zuhud, orang zuhud seperti ini mudah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan mengeluarkan di tangannya nyaman dia, nyaman sudah mengeluarkan, karena dunia di tangan. Coba dunia di hati, uyah pada mengeluarkan. Ulun rancak memperhatikan lalakian nang hari Jumat tuh. Bila hendak tulak ke Jumatan, momo aja, ada gak duit pacah. Bila hari Jumat, kan dicari duit pacah. Ulun kada suah lagi nah, sampai hari ini nah. Mulai ulun lahir sampai hari ini, 30 udah umur ulun. Kada suah dengar lagi orang hari Jumat, momo ada ke duit ganal. Suah. Bila hari Jumat pasti umummu ada ke duit pacah. Tujuannya cari duit pacah apa ya? Gasan membuat dalam kotak amal, dalam celengan. Nah lalu celengan hari Jumat sampai malaikat hafal 2000 nih malaikat. Langganan mulai lagi halus sampai tuha, bila menyumbang hingga 2000. Cari aja pian di kotak amal masjid tuh. Paling banyak di kotak amal masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, paling gancang Dr. Idham Khalid. Itu yang kebanyakan. Cari aja pian. Jarang tatamu Insinyur Juanda Soekarno-Hatta, jarang tatamu di masjid. Insinyur Juanda tuh di mall banyak, Soekarno-Hatta di mall banyak. Nang banyak di masjid Kapitan Patimura, Pangeran Antasari, Keluarga Imam Bonjol, Dr. Idham Khalid, paling gencang Sultan Mahmud Tadaruddin II. Paling gencang bener Pak. Ayo Bang, sesekali Bang tulak hari Jumat tuh, momo ada ke duit ganal. Itu orang. Ya ini karena jam bini Bang mengikuti duit lalu minta ke bini ya. Oh lalakian, bini kah mengikuti duit pian. Binian pian kah mengikuti duit laki. Belum bisa bini. Lalakian ulun dari rumus lah. Hidup itu jangan duit berataan diunjuk ke bini. Lalakian lah ada kali lalakian lah. Duit itu jangan diunjuk ke bini. Ini ulun beri saran dia pian mengamalkan ini. Kadang-kadang apa juga. Mun kawa duit itu pian menyimpan juga. Misal sehari pencarian pian 100.000, unjuk ke bini 60, pian simpani 40. Siap lalakian? Siap Bu Ibu? Ada ya. Ada jawaban siapnya tuh kesal. Siap, ya muham rawat. Rajin-rajin aku bulat 100 setiap hari. Ini gara-gara guru Yanor di Pancarama kaparin Haji Yakub nih jar. Bisa kok 60 aja lagi sehari. Karena apa ya maka lalakian tuh bagus mengikuti duit nah kayak itu Kak. Bagus kalau pun kapalitit apa kah? Jadi ini hendak bersodakoh kan mau ambil kapian lagi boleh. Kalau kau kebucuran ban ke tengah timbuk. Ban miris Pak. Berduit bini berataan. Bawa kata orang tambah liakan aja. Dan aku membilakan duit cuman bini. Jurang binimu mana? Di Banjar ya. Dia jual ke Banjar. Di barang pulau. Kayak apa ini? Ada aja mau ATM dia tukang tambal kerawa. Kita bayar cash di sini karena kalau pakai ATM. Penting boy laki itu berisi duit cash. Duit langsung itu penting diisi. Nah itu makanya jangan beritaan lakiannya diunjuk ke bini duit Kak. Apalagi pian Pak tahu udah kalau kawan bini berpemalar. Urusan memingkuti pisit kalau warannya kaleh. Tahu udah kalau kawan bini kayak itu pian lah pintar lagi. Pintar seorang. Ya ada kisah bahari lagian lah orang ini isi pencarian 300.000 sehari. Diunjuk ke bini 200, disimpan di 100. Jadi caranya momo 200 kesepian 100 kesan simpananku. Nggih ini bini. Sekalinya yang bini mencatat. Sehari 100.000. Dicatatnya bini pembukuannya rapi, tanggal-tanggalnya. Ya sampai 5 tahun jumlahkan yang bini 180 juta jumlahnya. Jadi jadinya begini sadang dabah buah kita nukar mobil Avanza. Cukup Pak, cukup aja 120 juta.
apanya nyejalake biar ada kalau simpanan dia ada nyejalake. Nah ini sadar dah kerapan sa cukup 5 tahun aja nyejalake aku mampilakan simpanan kok. Kira jam bini tolak abang kali datang pas tiga berenang hanya aja paham lambat lebih sekali datang ke rumah udah bini pas tiga berenang siapa ini di bini Tuhan nih perkenalkan umuman simpananku selama 5 tahun bini sekong anak sekong alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbana. Bujuran boy itu kisah nyata terjadi. Jadi boy pian mun laki bepadah dasar simpananku itu dulu simpanan apa? Kalau ya jadi Indosiar 2 pian kana. Bah lanjut bini mah nakone siapa ini simpananku? Bini pian kah? Ya bini Tuhan. Bini kok iya amdah. Ada luput juga menangguh. Lelaki ini bila mulai berduit belum milik jangan begini pikiran. Oh baik bini Tuhan. Apa aja punya laki masuk sekarang pilih. Pian pilih dia atau pilih aku. Jadi bini Tuhan. Nah, jadi laki ini cambuh ini perang dunia ketiga ini judulnya deh. Pilih nang Tuhan, nah anom beri maras. Pilih nah anom nang Tuhan kesian. Keduanya tidak dibini Tuhan. Sekali tidak tetap tidak. Kau pilih dia atau pilih aku? Tidak aneh. Allah ya tak aneh dah. Oh benar dah. Ya Allah ya Rabbana. An paham bian dia lagi lah mun bini itu pemalar pian lagi gagal seorang. Amun dunia anda kan jadi tangan, nyaman gak ada keluarannya. Nyaman, kada mau lagi hari Jumat tuh duit pacah, kada mau, duit ganal lagi cari. Nah, bapak ada duit ganal, kesan jumpa ke masjid. Itu karena dunia ada di tangan, bukan di hati. Itu orang zuhud. Bila kawan zuhud seperti itu, maka mudah ia mendapatkan cintanya Allah. Lalu rumus yang kedua supaya dapat kecintaan manusia, wazhad fima bainan nas, wazhad fima baina aidin nas, yuhibbukan nas au kama qala. Mohon maaf kalau ulun khilaf baca hadisnya, lupa ingat. Zuhudlah di hadapan manusia, niscaya manusia akan mencintai kepada engkau. Apa arti zuhud di hadapan manusia? Jangan rakus lawan ampun orang. Ada kada manusia rakus lawan orang? Ada biar dikit-dikit minta, dikit-dikit minta, muar orang, dipinta terus. Amun Tuhan ketujuh dipintai, tapi kalau manusia muarnya manusia desa kali jadi pintai dan kedua tuh pikir dia. Orang muhammad aja jangan mau dipinta, ada soal lagi yang lain minta aku. Membaiknya. Usah orang lain dan sanak seorang lagi itu membaik. Hari ini dah minta duit oleh sanak kita pang duit 20 kalinya kakak 20 esok minta pulang kau terus di sini minta esok lagi di sanak lain dan sanak apa lagi orang gawian tak lalu ketujuh minta itu orang kan ketujuh kan ada ketujuh tuh siapa mintaan kok dikit-dikit minta orang kan ketujuh. Ini untuk urusan pribadi. Urusan pribadi lah maksudnya. Kalau memintakan untuk urusan Allah, jangan malu-malu. Masjid kekurangan dana, jangan malu kita minta. Nih, siapa yang ingin ikut andil? Di masjid kada tuntung, ya hatilah. Oh, mukanya yang ada becat. Di masjid kada tuntung, tuh di dalam tihang ada becat, ada pekaramik. Tuh nah tinda pahalatan bibian bertali-tali dia berjalan kayak itu jangan mau pakai itu tunjulan andong itu paling nyaman juga kau male-ale ayo manusia tuh manusia paham tuh lah manusia ini pemahaman melihat nang kayak ini gitu pikir dah oh masjid ini berarti perlu duit
itu orang pemahaman menang ada paham betul lalu ada paham mau ada dibawahi dulu hajar atau jarak memang harus ada yang bergerak membawahi bila ada dibawahi orang bisa ada bergerak rajin yalah yang memotorisasi jar bahasanya tuh nah menyupirakan ayolah kita bergerak empat menyumbang ke masjid akur ada yang membawahi cuma yang membawahi ini bisa katuyukannya rajin ya mesti dijembui orang sumbang seorang berpenyumbang aja nah bisa tuh diulang orang juga bisa juga untung padahal ada yang membawahi ada yang membawahi karena ya kayak itu mau umuran masjid kada becat mau umuran masjid kada tuntung apa ayo pian paham lah melihat masjid yang ini nah pian paham lah ini tampul hadapan masjid nah lu kada tahu juga ada acara jadi hadapan masjid tadi di melihat masjid nah aleh kada tuntung di atas tuh mulah lah pemerintah wan mulah TK kah dengan Quran anu orang kapnya kah oh berangkap hibah kan aja hibah kayak Doraemon hari raya wah hari raya hibah awali Jumat lah mudah ada hibah namun di Kuala Tunggal ini kan ada harapan apa ada hibah menang di daerah Hanang Pedalaman lu sana ada masjid 4x4 ulang tahun di hibah kan ada hari Jumat di sini wah guru amun sawat hibah guru mimpi apakah kami malam tadi Jumat kada hibah paling benar masjidnya 6x6 ada hibah ulang tahun di berapa paling full manusianya 10 guru Jumat 10 pesawat Jumat 10 tuh subuh udah kada mau dibayangkan lagi dah Jumat 10 subuh paling kau bisa kada kau sedangkan masjid dengan Jumatannya hibah itu subuh rancak kaum gerunung hari-hari ya kaum aku berputar ma'ayat mengaji jam 4 subuh untung bertarhim aku ya azan bola ya aku menjaya hayu ya kayu sampai kamat jujur detailnya aku udah jadi imam aku udah jadi makmum ya kaum dubul jabatan kaum mana azan mana imam pembejaknya kaum tuh dapat pahala kaum tuh ada kisah pahalanya bejaknya biar untung nambah lagi kaum berkah itu luar biasa barokahnya kaum tuh dari si tahi cacak aja berapa ribu kaum udah menghilangkan tahi cacak sedikit berkah itu tapi kita tahi cacak aja jo guru bidadari yang saya kita tahi cacak pak ayo jadi kaum saingan jadi kaum mah hijau lah ada kegembang ada lakas dibiniakan dian paham-pahaman masih kita tuntung kaum bujang masih PR kesan buat dian kok PR itu dan paham kaum dibiniakan tahulah sampai kiamat macam guru ini panggil saya kita hijacak saya kong tidak dari 2 iko 3 iko 100 iko si bidadari ada kejumpangan jadi jago reta lain takut guru muntah hijacak bidadari muntah ayam pak muntah ayam juga guru bidadarinya lamak mungkal mungkal bidadarinya apa tanya ayam terjadi jadi bidadari jalan mau halo angkat saya kong guru aja muntah hisapi bang sawat jadiin tahisapi tak kama segit bungol sama benar kayak pegisahnya sapi naik kama segit bungol dari situ ya Allah ya Rabbana kaum aja kadang-kadang minek lah sorangan taros apa 2 tahun dia kaum aku di masjid ada 2 orang taros Ramadan ya aku juga sorangan mau kaum tradisi masyarakatnya kalau gila dangdutan banyak orangnya gilanya urusan pengajian urusan berjamaah parai mau kaum biasanya mutar muammar aja subuh ini putar kaum mereka Sugiarto di masjid
Cukup saja 2 kursi, jangan tambah kursi lagi di dalam rumahku ini. Satu kali kau salah melangkah. Kita Sugiarto tuh. Ada kata-kata buhannya nahjar viral wah ini tah. Kalau istrimu tidak Rita Sugiarto, berarti kau harus bekerja dengan keras. Kenapa? Karena hanya Rita Sugiarto yang tidak mengharapkan oleh-oleh emas, permata dan juga uang. Jujur leh. Jadi mungkin kita lain Rita Sugiarto, paksa kita begawi cangka-cangka. Yang kadang mengharap oleh-oleh permata, emas dan juga uang itu cuma Rita Sugiarto. Yalah, jujur ada. Aku tidak minta oleh-oleh emas, permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa salah. Ingat lagi aku dah mau belajar lagu penyanyi terus. Ulun paling ketujuh wah ini lagu apa nang orang lain berlabuh aku yang tenggelam tuh lagu apa? Lagu apa ya lo? Elvis Sukaisi Gizit. Apa judulnya kita nang Benang Biru. Wah, Benang Biru asik musik. Benang Biru. Itu ramein tak? Apa lebih lagunya lah? Apa lagi kan? Walaupun aku kalah. Sambung. Tadi nyambung. Sudah hafal nanti bulannya deh. Hafalan ada kan? Sambung. Walaupun aku kalah. Akhirnya komen netizen pulang guru ini cara maka penyanyi aja besar salah aku nih ya amtok andi makluminya aja lah iwas biar menyaruh aku ala tunggal besar orang masalah. Ya Allah ya Rabbana muar kaum putarkan kaum lagu dangdut sekalinya tumbur hibak sedikit subuh. Bayanan kaum mutarkan Rita Sugiarto hibak sedikit. Apa aja kaum tumben hari ini maka hibak tumbin juga jago membaik. Apa kaum sedikit maka diputar lagu dangdut. Ujar orang sakampungan deh. Hibak sedikit sasak. Bungol nggak sudah kaum. Maka memutar lagu dangdut stop ya kaum. Jangan menuduh aku yang bungol. Coba biar pikirkan. Selama ini aku memutar mengaji sabar hari. Dede sekolah datang. Pas aku mutarkan lagu dangdut hip-hop datang ke masjid. Nang bungol aku kebuhanmu aja kau. Naren kau lahnya. Kurang lebih hiji bungol aja kau aja. Aja kau merasa apa ada bungol no pak? Mahir aja kau masjid kada beurang. Tar kau lagu dangdut harau hip-hop nanti datang. Itu bisa dipraktekkan oleh kaum-kaum di seluruh dunia. Ada begaya, jangan diambil toh. Kabel percayaan lo butuh hongang. Nah ini masyarakat muslimin, amunnya kita nih ada permintaan di hadapan manusia orang ketujuh tak. Zuhud artinya di hadapan manusia. Mau orang cinta lawan kita kada rakus, kita kada menghendaki apa nak ada pada orang. Jangan ketujuh meminta lah, minyak haram meminta. Bila hendak tolak acaraan gawil, cak gawil minyak haram. Ada pemuda lalu, hari-hari bergawil nukar pang. Itu orang. Nah, masyarakat muslimin jadi kuncinya kita hendak dicintai Allah, zuhud terhadap dunia. Kuncinya kita hendak dicintai manusia, zuhud di hadapan manusia, ada permintaan di hadapan manusia. Maka sadarkan diri kita berataan bahwa kita sebagai manusia banyak memiliki kekurangan. Jangan mimpi kita dicintai oleh semua orang, tapi kita belajar hidup ini mengerti kepada diri kita sendiri dan berusaha mengerti bagaimana orang lain. Terakhir, sebelum ulun tutup ceramah ulun
ulun ingin kita berataan malam hari ini menampayakan zuhudnya kita terhadap dunia. Ulun hendak akor aja kah? Akor kah kada kah? Urusan sedekah lama jawaban. Akor aja kah kita menggunakan duit kita kesan masjid ada di hadapan deh. Akor kada? Akor kada? Akor. Siap. Siap. Ulun ingin mudah-mudahan ada di antara yang hadir ini ada dermawan atau dermawati nang artinya kawa menyahutakan beberapa barang yang akan ulun lelang pada malam hari ini. Duitnya diserahkan semuanya kepada masjid. Ada tasbih, ada minyak harum, ada selendang. Ada 3 barang lah. Ada tasbih, minyak harum masih di kantong ulun, ada selendang. Tapi selendangnya sebelum kita lelang, kita kulilingakan dulu. Kita kulilingakan barangnya diisiin apa? Jangan diisi betul ya. Mudahan nah pian kawana ulun kada sukan kada ulun membawai pian ke jalan akhirat dan nang ulun bawai kada juga minta bertukas. Lah kok harus 100.000 sih kok kada? Ulun kada minta, ulun sukarela aja. Sukarela duitnya berataan kita unjuk. Duitnya berataan unjuk ke masjid akor. Akor. Mudahan nama isi akan selendang ini hidupnya berberkat, panjang umur, sehat afiat, lakas sugi mendadak, lakas naik haji, kabul haji.